Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan yang boleh membawa kita kembali berkumpul dan boleh beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Masih dalam suasana tahun baru Imlek, izinkanlah kami mengucapkan Xin Nian Meng En, Fu Pei Man Yi. Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita sepanjang tahun yang baru ini. Sungguh karena kemurahannya saja kita boleh ada sampai hari ini. Dan boleh menyaksikan akan kasih setianya dalam sepanjang hidup kita. Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur jika pada hari ini kita boleh merasakan kasih anugerah Tuhan dan kita boleh beribadah di tempat ini.
Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 13 ayat 5 sampai 6 mengatakan, "Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Ibadah syukur tahun baru Imlek ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Termulialah Engkau, Allah kami. Betapa besar dan agung kasih dan karya-Mu di dalam hidup kami. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kamar dosa, yang rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Dapatlah penebusan, mulia baginya. Anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku berapapun besarnya, yang menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Dapatlah penebusan, mulia baginya. Yang mengajarkanku kebenarannya, sungguh senang ku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Dapatlah penebusan, mulia baginya. terpujilah Tuhan Allah kita. Biarlah segala yang bernafas memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Betapa besar kasih sayang-Mu Tuhan bagi kami, umat yang berdosa. Betapa mulia dan agung karya pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
Terima kasih Yesusku, Kau korbankan tubuh-Mu liat, bawaku dari gelap ke dalam terang, sehingga ku melihat. Terima kasih Yesusku, Kau curahkan darah mulia, salib memberiku anugerah kesembuhan. Ku sungguh telah dibebaskan, salibmu yang berkuasa beriku hidup. Ku sujud menyembah-Mu Yesus, salibmu yang memberiku janji keselamatan, kasih-Mu kekal selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita datang merendahkan diri di hadapan. Mari kita mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah yang Maha Tahu dan Allah yang sungguh mengasihi kita. Yesus, terima kasih atas kasih setia-Mu dan kesabaran-Mu bagi kami. Inilah diri kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Ampunilah akan segala pemberontakan kami, atas cara-cara hidup kami yang lama, yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan atas salib-Mu yang telah membawa kami keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Tolong kami hidup sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa. Kami bersyukur untuk segala pengorbanan-Mu bagi kami. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, Kau korbankan tubuh mulia, bawaku dari gelap ke dalam terang, sehingga ku melihat. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau curahkan darah-Mu, salib memberiku anugerah kesembuhan.
kekal selamanya. Dan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari saya undang kembali bangkit berdiri jemaat yang dikasihi Tuhan. Seperti pemazmur, marilah kita bersama katakan di hadapan Tuhan. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, mari kita memuji Dia. Tuhan Allah kita yang telah menyatakan kebaikannya. Ini Tuhan. Yang indah. Dengan warna yang indah, burung di langit tak pernah kuantikan hidup. Tuhan yang ramani selalu Tuhan, hidup kita akan selalu bahagia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sungguh kita patut bersyukur saudara karena kita dapat melewati tahun lalu di dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Dan untuk menjalani tahun ini, mari kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tetap menjadi penuntun kita. Mari kita tetap bersandar kepada Tuhan, sebab selalu ada anugerah-Nya di sepanjang jalan hidup kita.你是我的主，引我
是我不变不变的心，这一生都是祝福，一步又一步，只是恩典之路，你爱，你手紧紧抓住，一步又一步，只是盼望之路，你爱，你手就是人生路。Kaulah Tuhanku, menuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, Kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku.你是我的主，引我走这一路，靠上我的苦，都是你在保护，永远做归途。你爱我，认识我，永远不变的心，是一生都是祝福，一步又一步，只是恩典之路。你爱，你手将我紧紧抓住，一步又一步，只是盼望之路。你爱，你手牵我走 Mari jemaat kita nyanyikan bersama-sama. 生路。Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Ibu yo ibu, 只是恩典之路。你爱，你手将我紧紧抓住，一步又一步，只是盼望之路。你爱，你手牵引我走自人情路。Tuntun sepanjang
hidupku. Mari kita berdoa. Kasih setiamu yang terus menuntun di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu, anugerah-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mengerti, memahami, serta melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan untuk menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat jemaat yang hadir dan juga buat hamba-Mu sendiri Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dapat dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang menuntun setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, saya mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek, kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Kita akan membuka bagian Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 138. Mazmur pasal 138. Jika sudah menemukan, Bapak Ibu silakan memperhatikan dan membaca dalam hati, dan saya akan membacakan firman Tuhan ini di dalam Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai 8. Mazmur pasal 138, LAI memberikan perikop nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema merayakan kasih setianya. Ketika family yang dikasih dalam Tuhan, banyak cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mengingat sesuatu peristiwa yang telah terjadi di dalam kehidupan mereka atau kehidupan kita ya. Misalnya untuk memperingati hari ulang tahun, mereka bisa pergi berlibur bersama keluarga atau mereka mengadakan suatu perayaan sehingga mereka tidak akan pernah kehilangan
momen yang bersejarah dan berharga di dalam kehidupan mereka. Menurut KBBI, perayaan adalah suatu pesta untuk merayakan suatu peristiwa di dalam kehidupan kita. Khususnya semua peristiwa yang baik yang kita alami di dalam kehidupan kita. Salah satu contoh tadi sudah saya katakan, seperti kita berulang tahun ya. Baik itu ulang tahun pribadi, ulang tahun gereja, atau ulang tahun pernikahan. Dan mungkin perayaan keagamaan, perayaan tahun baru seperti hari ini ya, kita masih merasakan, memperingati perayaan tahun baru Imlek. Jika perayaan merupakan suatu pesta untuk merayakan peristiwa yang baik dan yang berkesan dalam hidup, maka tidak heran bahwa banyak orang rela mengeluarkan budget, rela merogoh kantongnya dan mengeluarkan budgetnya itu dengan sangat besar untuk mengadakan pesta tersebut. Supaya mereka bisa merasakan sukacita, merasakan kebahagiaan dengan acara yang mereka buat. Tetapi jemaat yang dikasih dalam Tuhan, namun terkadang kita lupa bahwa bukan hanya hal yang baik saja yang terjadi di dalam kehidupan kita yang patut kita syukuri, kita rayakan ya. Dan kita abadikan sebagai momen yang berkesan di dalam kehidupan kita. Tetapi ada kalanya kita harus mengingat hal-hal yang mungkin buruk bagi kita harus kita ingat. Dan kalau perlu kita rayakan. Tetapi jarang ya kita merayakan sesuatu hal yang tidak enak di dalam kehidupan kita, itu tidak mungkin. Salah satu contoh mungkin seperti kematian gitu ya, duka. Ya, kita tidak mungkin ketika kita kehilangan seseorang yang kita kasihi, yang kita sayangi, kita langsung mengadakan pesta yang besar-besaran. Mungkin bagi beberapa kebudayaan mungkin ada yang seperti itu. Tapi kalau di Jawa, orang Jawa sendiri itu tidak akan pernah ada ketika seseorang kehilangan sanak saudaranya, keluarganya langsung mengadakan pesta yang besar-besaran. Nah, ketika kita mengadakan suatu perayaan, sebenarnya yang menjadi inti dari sebuah perayaan tersebut, pesta tersebut, keramaian tersebut, itu bukanlah seberapa mahal, seberapa besar, seberapa meriahnya, seberapa mewahnya perayaan yang kita lakukan. Namun yang perlu kita ingat adalah bagaimana kasih setia Tuhan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kasih Allah yang begitu sangat besar yang telah menyertai kehidupan kita. Kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Jika kita lihat, jika kita perhatikan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita ada sampai hari ini, itu semua karena kasih setia Tuhan. Kita perlu syukuri itu, kita perlu memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan untuk penyertaannya di dalam kehidupan kita. Hal yang sangat luar biasa sekali ketika kita hari ini boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita memperhatikan di dalam pembacaan kita, di dalam Mazmur pasal 138 ini merupakan satu hal yang merupakan Mazmur yang paling indah, yang betul-betul bisa mewakili kehidupan kita secara praktis. Karena di sini syarat sekali dengan ucapan syukur yang dinaikkan oleh Raja Daud. Kita tahu bahwa penulis dari kitab Mazmur 136 ini adalah Raja Daud. Kita baca di dalam ayat yang pertama ya, dari Daud. Ini menggambarkan siapa yang menulis kitab
atau Mazmur 138 ini. Tetapi kita tidak tahu pasti apa yang sedang dirasakan oleh Raja Daud pada waktu itu. Sekalipun kita tahu bahwa yang menulis Mazmur ini adalah Raja Daud, tetapi kita tidak tahu apa sih yang sebenarnya yang membuat Raja Daud ini sampai menulis bagian ini. Nah, ketika saya mempersiapkan perenungan ini, saya mencoba untuk melihat ternyata ada beberapa penafsir atau para ahli yang mengatakan bahwa Raja Daud ketika menuliskan bagian ini, ya, dia sedang mengalami satu keadaan yang sangat sulit, mengalami keadaan kesesakan, pergumulan hidup yang sangat luar biasa sekali. Tetapi pergumulan hidup yang dirasakan Raja Daud ini, si penulis Mazmur ini, itu ada berbagai macam pandangan. Dari para ahli yang pertama mengatakan bahwa pergumulan yang dihadapi oleh Raja Daud ini sebenarnya keluh kesah yang dihadapi oleh Raja Daud ini disebabkan oleh peperangan yang sedang dia hadapi dengan bangsa Filistin. Kita tahu bahwa bangsa Filistin ini merupakan bangsa yang begitu besar, bangsa yang begitu kuat, dan mungkin bangsa Filistin ini menjadi musuh bebuyutan bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Dan ketika Raja Daud menghadapi satu persoalan politik ini, membuat dia itu merasakan satu ketakutan dan satu kegentaran di dalam hatinya. Mungkin dia berpikir, bagaimana kalau seandainya saya menghadapi bangsa Filistin dan akhirnya kalah, maka orang-orang Israel semua akan dibumi hanguskan, semua akan dimusnahkan. Dan bukan hanya orang-orang Israel saja, melainkan Raja Daud pun juga akan kehilangan nyawanya. Itu yang menjadi satu ketakutan. Oleh ancaman-ancaman itu membuat Raja Daud itu merasa takut. Dan dia merasakan bahwa mungkin tidak ada lagi jalan keluar yang harus dia lakukan. Tetapi penafsir lain mengatakan bahwa mungkin permasalahan dan persoalan yang dihadapi oleh Raja Daud ini bukan hanya masalah politik, bukan masalah negaranya, tetapi lebih kepada hal-hal yang pribadi, yaitu antara dia dengan Saul. Kalau kita baca di dalam kisah kehidupan Raja Daud dalam Alkitab, bagaimana sikap dari Daud sendiri kepada Saul. Dia sudah mengabdi, dia sudah memberikan yang terbaik kepada Saul. Tetapi Saul sendiri tidak berbuat baik kepada Daud, justru malah dia ingin mengejar dan membunuh Raja Daud. Dan ini yang menjadi satu ancaman yang kuat, yang besar yang dirasakan oleh Raja Daud. Dia berpikir bahwa saya tidak mungkin lari terus, gitu ya. Saya tidak mungkin lari terus. Saya lari pun juga tidak mungkin, saya menghadapinya pun juga tidak mungkin. Karena pada waktu itu Raja Daud dia tahu bahwa yang dihadapi adalah Saul, orang yang mempunyai kuasa di Israel pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu seperti kita ya, kalau kita berhadapan atau menghadapi orang-orang yang mempunyai kuasa, tentunya kita akan merasakan ketakutan. Tidak mungkin kita akan menang, tidak mungkin kita akan bisa melawan orang itu. Inilah yang dihadapi oleh Raja Daud pada waktu itu. Dia merasakan satu ketakutan, satu kegentaran di dalam dirinya. Dan ada penafsir lain yang mengatakan bahwa
persoalan yang dihadapi Raja Daud adalah ketika dia harus berurusan dengan Absalom anaknya. Ketika Absalom ingin mengkudeta Raja Daud, itu yang menjadi satu ketakutan. Bukan takut ingin melawan dia, tetapi mungkin dia mempunyai rasa kesedihan. Kenapa anaknya sendiri ingin mengkudeta dia? Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan dari Raja Daud, apapun persoalannya itu, mungkin bagi kita dan penafsir-penafsir katakan, mungkin bisa saja itu benar, mungkin saja salah satu, salah dua, salah tiganya itu benar. Tetapi yang menjadi inti persoalannya adalah bukan apa yang menjadi persoalan daripada Raja Daud. Tetapi ketika Raja Daud mengalami satu pergumulan yang begitu sangat luar biasa, dia mau datang kepada Tuhan. Dia mau mengatakannya kepada Tuhan. Dia mau mengadukan setiap apa yang dirasakannya itu kepada Tuhan. Karena kita tahu sepanjang kehidupan Raja Daud sendiri, dia adalah seorang raja yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan tidak heran ketika dia menghadapi satu pergumulan, dia datang kepada Tuhan. Dia bukan hanya saja mengadu apa yang menjadi persoalannya. Dia bukan hanya saja ngomong kepada Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi persoalannya, permasalahannya, pergumulannya itu. Tetapi hal yang menarik di sini yang kita lihat, ketika Raja Daud menyampaikan pergumulannya kepada Tuhan, ada satu ucapan syukur dan mazmur yang boleh dinaikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, untuk merayakan kasih setia Tuhan berarti kita diajar untuk bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya di dalam kehidupan kita. Daud ingin mengajak dan mengajarkan kita bahwa ketika kita menghadapi satu pergumulan, kita mengalami berbagai macam peristiwa di dalam kehidupan kita. Raja Daud ingin mengingatkan, jangan sampai kita lupa untuk bersyukur. Ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Istilah ucapan syukur atau mengucap syukur adalah hal yang sudah terbiasa, yang biasa yang kita dengar. Mungkin sebagian dari kita ucapan syukur ini merupakan satu gaya hidup kita ya. Gaya hidup sebagai orang-orang percaya. Ya. Karena dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti yang ditulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik atau tidak baik, sakit dalam keadaan sehat, dalam keadaan apapun itu, kita perlu dan kita harus mengucap syukur. Dan itu sudah menjadi satu bagian gaya hidup dari orang-orang percaya, dari anak-anak Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Raja Daud. Sekalipun dia berada dalam keadaan yang sangat terpuruk, oleh karena berbagai macam peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya, dia tidak berputus asa. Tetapi dia meresponi setiap peristiwa itu dengan ucapan syukur. Dengan bersyukur kepada Tuhan. Ucapan syukur, kata syukur di sini, bersyukur di sini dalam bahasa aslinya memakai kata yada. Dan di dalam Mazmur 138 ini ada 3 kali dipakai, yaitu di ayat yang pertama, ayat yang ketiga, dan ayat yang keempat. Tetapi di ayat yang keempat ini bukan menggunakan kata bersyukur, tetapi memuji. Nah, karena dengan bersyukur, ketika Raja Daud mengalami satu persoalan di dalam hidupnya dan dia bisa mengucapkan syukur, dia bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di hadapan para allah-allah lain atau di hadapan para dewa-dewa lain.
dan dia akan bermazmur bagi Tuhan. Sebenarnya Raja Daud mengakui dan memahami akan dua hal, yaitu kasih dan karya Allah di dalam kehidupannya. Ketika Raja Daud bisa menyampaikan ucapan syukur atas segala sesuatu yang boleh dialaminya, persoalan, permasalahan, pergumulan yang menghimpit dia, ketika dia bersyukur, dia memahami ada dua hal yang begitu luar biasa yang dapat dikerjakan Allah di dalam kehidupannya. Dia bisa mengingat akan kasih. Dia bisa mengingat akan setia Tuhan di dalam kehidupan Raja Daud. Dan inilah yang menjadi sifat daripada Allah yang dia sembah. Dan juga ketika Raja Daud dapat bersyukur, dia pun juga mengingat akan karya Allah yang telah dinyatakan di dalam kehidupannya. Di dalam waktu yang sangat panjang sekali ketika dia memerintah di dalam memerintah bagi orang-orang Israel. Tentu kita tahu bahwa perjalanan yang begitu panjang, Raja Daud bukan hanya mengalami satu situasi dan dua situasi kondisi di dalam hidupnya. Berbagai macam-macam situasi kondisi seperti yang sudah dikatakan para ahli tadi. Salah tiganya seperti itu, ketika dia menghadapi bangsa Filistin, ketika dia harus menghadapi Saul, bagaimana ketika dia harus dikudeta oleh anaknya sendiri, ya. Tetapi di dalam setiap peristiwa yang boleh dialami oleh Raja Daud boleh mengingat bahwa karya yang telah dinyatakan Allah baginya itu sangat luar biasa sekali. Raja Daud tidak pernah mengalami keadaan yang terpuruk dan dia menjadi putus asa. Tetapi dia terus menaikkan setiap pergumulannya itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan menolong dan terus memelihara kehidupan daripada Raja Daud. Daud sadar begitu banyak karya Allah yang telah dinyatakan kepada dia. Tuhan menjanjikan yang terbaik bagi Raja Daud dan Tuhan menjawab setiap keluh kesah dan Tuhan memberikan kekuatan kepada Raja Daud ketika dia mengalami kelemahan. Dan Tuhan pun juga memberikan pengampunan kepada Daud ketika dia jatuh di dalam dosa. Maka tidak tanpa alasan ketika Raja Daud mengalami satu pergumulan, dia masih tetap mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Dan di dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh Raja Daud, dia masih tetap bisa mengatakan, God is so good. Tuhan engkau baik, Tuhan engkau luar biasa sekali di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Ketika kita mengalami satu pergumulan, masihkah kita bisa bersyukur, kita bisa bermazmur, kita bisa mengatakan bahwa Tuhan engkau baik di dalam kehidupan saya. Terkadang sebagai manusia yang menjadi fokus kita itu bukan seberapa besar Allah yang telah berkarya di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita hanya berfokus pada persoalan, pergumulan, permasalahan yang kita hadapi. Kita lupa ketika kita menghadapi satu pergumulan, kita lupa bahwa kita mempunyai Allah yang begitu besar, Allah yang begitu luar biasa, dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah hilang di dalam kehidupan kita. Itulah yang perlu kita rayakan, itulah yang perlu kita syukuri. Di dalam merayakan kasih setia Tuhan harus ada satu ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita bukan melihat seberapa besar persoalan yang kita hadapi, tetapi bagaimana karya Allah yang telah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jika kita bisa duduk di tempat ini, ya, kita boleh menikmati peribadahan. Tentunya ini tidak terlepas daripada kasih setia Tuhan dan karya yang telah dinyatakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita.
2 tahun atau 3 tahun ya kita menghadapi corona. Pandemik ini, sampai hari ini, pandemik belum kunjung berhenti. Dan kalau kita membaca di dalam berita-berita, baik di sosial media atau informasi-informasi yang kita dapat, saat ini corona dengan varian baru Omicron sudah mulai muncul. Bukan mulai muncul, tetapi mulai menjajah lagi di dalam kehidupan kita. Ya. Efek daripada pandemik ini bukan hanya menyerang kesehatan kita saja, tetapi berbagai macam lini di dalam kehidupan kita itu diserang oleh pandemik ini. Kesehatan, perekonomian, pendidikan, ya, keamanan, bahkan kerohanian. Dan serangan daripada pandemi corona ini sangat luar biasa sekali. Dan tetapi kita perlu bersyukur. Sekalipun saat ini kita masih menghadapi pandemi yang kita tidak akan pernah tahu sampai kapan berakhirnya. Tetapi jika Tuhan masih mengizinkan, kita boleh menikmati kesehatan, kita boleh menikmati sukacita, anak-anak kita masih bisa menikmati sekolah yang memadai, kita masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan sekalipun perekonomian yang dialami oleh bangsa kita ini mungkin masih stagnan, belum ada satu peningkatan, ya. Itu semua adalah kasih setia Tuhan yang telah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita melihat kembali akan karya-karya Allah yang telah dinyatakan di dalam kehidupan kita, kita mengingat kembali akan kasih Allah yang telah dinyatakan di dalam kehidupan kita, maka tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengatakan bahwa Tuhan Engkau baik di dalam kehidupan saya. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa Tuhan Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan saya. Rasa syukur itulah yang harus terus-menerus kita kumandangkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat kasih, sifat Allah yaitu kasih dan setianya, dan juga karya Allah yang telah Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama, bahwa merayakan kasih setia Tuhan berarti kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, di dalam merayakan kasih setia Tuhan, Raja Daud mengajak kita semua untuk tetap memiliki keyakinan dan permohonan kepada Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 7 ayat 8. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Pengakuan terhadap kasih Allah merupakan sauh yang sangat kuat untuk menambatkan pengharapan kita. Pengharapan ini tidak akan tergoncang oleh karena tantangan dan badai kehidupan yang selalu datang di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan yang kita sembah, Ia tidak pernah berubah, begitu pula dengan pengharapan kita kepadanya. Dan di dalam bagian ini Raja Daud sangat memahami akan hal ini. Meskipun ia berada dalam kesesakan, tetapi dia tetap meyakini akan providensi Allah atau pemeliharaan Allah di dalam kehidupannya. Engkau mempertahankan hidupku. Ia juga meyakini bahwa dia juga mengalami pembelaan yang dilakukan Allah kepadanya. Engkau telah mengulurkan tangan-Mu dan Daud mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Itu adalah hal yang sangat luar biasa sekali yang dialami oleh Raja Daud.
Ketika dia mengalami satu himpitan, ketika dia mengalami satu pergumulan, tetapi dia masih tetap menyadari dan merasakan pemeliharaan Allah di dalam kehidupannya. Meskipun ia berada dalam kesulitan, seolah-olah berjalan di tengah-tengah musuhnya, namun tidak ada satu musuh pun yang dapat mencelakai, bahkan membunuh Raja Daud. Karena Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya bagi Daud, bahkan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Raja Daud. Dia menyadari, dia meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu begitu luar biasa. Dan dia mengajak bagi setiap kita untuk tetap memiliki keyakinan yang teguh dan permohonan kepada Tuhan. Ketika Raja Daud tidak memiliki satu keyakinan yang kuat dan permohonan kepada Tuhan, saya rasa dia sudah ketika dia menghadapi satu pergumulan, persoalan di dalam hidupnya, dia tidak lagi datang kepada Tuhan, tetapi dia lebih mengandalkan apa yang dimilikinya. Godly family yang dikasihi Tuhan. Sekalipun persoalan yang kita hadapi saat ini begitu berat dan seolah-olah kita tidak tahu lagi jalan mana yang harus kita lewati untuk terlepas, untuk terhindar dari permasalahan ini. Tetapi kita harus ingat bahwa pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa akan dinyatakan bagi setiap kita. Ketika kita memiliki satu pengharapan, kita memiliki satu keyakinan bahwa pertolongan yang akan kita terima itu dari Tuhan. Ketika kita meyakinkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengulurkan tangannya bagi kita, menolong kita. Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita dan Tuhan akan memampukan kita melewati dari situasi yang buruk yang kita alami. Seperti yang dialami oleh Raja Daud. Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu itu bagi kita ketika kita mempunyai keyakinan dan kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya merenungkan bagian firman ini, saya diingatkan kembali bagaimana kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya. Karya Tuhan begitu luar biasa dan kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir di dalam kehidupan saya pribadi dan kehidupan keluarga saya. Khususnya istri saya. Istri saya mempunyai satu usaha, ya tidak besar, tetapi cukuplah untuk menjadi berkat bagi keluarga besar kami. Usaha ini bukan usaha yang dirintis oleh istri saya sendiri, tetapi ini usaha yang dirintis oleh bapaknya, orang tuanya sekitar 20 tahun yang lalu gitu. Ketika awal almarhum mertua saya ini merintis usaha ini, itu banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapinya. Gali lubang, tutup lubang. Gali lubang yang satu untuk menutup lubang yang satu, gali lubang yang satu menutup lubang yang satu. Dan itu yang dilakukannya. Setelah orang tuanya meninggal, bapak masih menyisakan beberapa hutang yang harus diselesaikan oleh istri saya. Karena setelah meninggal tidak ada yang meneruskan ada istri saya ya gitu. Dan ada juga orang yang ngomong seperti ini, enggak usah diteruskan lagi usahamu ini tidak bikin untung tetapi justru malah buntung. Tetapi saya ngomong sama istri saya pada waktu itu, kamu tetap bertahan. Dan kamu jangan lihat
persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi. Pada saat itu ya harus berjuang bagaimana harus bisa menutup semua hutang-hutang itu. Tetapi lihatlah pemeliharaan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupanmu. Tuhan sudah menuntun begitu panjang perjalanan usahamu ini. Sampai hari ini sekalipun banyak hutang, tetapi masih tetap bisa berdiri, masih tetap bisa berjalan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan sampai hari ini saya merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, tetap bisa bertahan di masa-masa pandemi seperti ini. Ya, sekalipun masih ada lubang, tetapi kami tidak mencoba menggali lubang lain untuk menutup lubang itu. Tetapi kami terus mengandalkan Tuhan dan melihat bahwa pertolongan Tuhan itu begitu luar biasa dinyatakan di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan. Jika Tuhan telah menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita di tahun-tahun yang sebelumnya, kita meyakini bahwa di tahun yang baru ini Tuhan pun juga masih menyatakan kasih setia-Nya bagi kita. Dan di tahun-tahun berikutnya, di sepanjang perjalanan kehidupan kita, kita pun juga akan tetap mengalami kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita merayakan kasih setia Tuhan dengan ucapan syukur. Mari kita rayakan kasih setia Tuhan dengan memiliki satu pengharapan yang kuat. Memiliki satu keyakinan yang kuat bahwa Tuhan akan terus berada bersama-sama dengan kita. Dan ucapan syukur yang terbaik adalah bagaimana kita bisa mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Allah di dalam kehidupan kita. Dan mari kita meresponi kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita itu dengan menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pada hari ini kami boleh diingatkan kembali akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir, kasih Tuhan yang begitu luar biasa, kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari bagi kami. Dan ajar kami Tuhan, ketika kami boleh melihat perbuatan tangan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami, ajar kami untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih dan merayakan kasih setia Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Dengan kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang zaman dan segala tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur boleh merasakan kasih setia Tuhan, firman-Nya yang boleh dinyatakan kepada kita, kiranya boleh menguatkan iman kita. Tuhan yang terus senantiasa memelihara kehidupan kita. Thank you Pak Rudi untuk perenungannya. Juga terima kasih untuk teman-teman tim pelayan musik
secara khusus untuk Treble Clef ya. Hadir rekan-rekan Treble Clef, kami menyambut saudara-saudara keluarga dari GKKI. Bersyukur rekan-rekan boleh bersama-sama dengan kami. Saudara-saudara, kita bersyukur boleh beribadah saat ini. Kita bersyukur boleh merayakan kasih setia Tuhan dan kita nggak tahu hari esok akan seperti apa. Ya, yang kita tahu Tuhan akan terus senantiasa memelihara kehidupan kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, varian Omikron ini tidak dapat dianggap remeh. Kita harus tetap waspada, kita harus tetap serius dalam menghadapinya. Kami mohon saudara-saudara tetap melakukan protokol kesehatan ekstra ketat gitu ya. Jaga kesehatan, minum vitamin, makan makanan yang bergizi. Dan juga di dalam ibadah kita pada hari ini kami mohon juga tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik ya. Khususnya waktu nanti perjamuan kudus harus buka masker gitu ya. Cepat-cepat tutup kembali gitu ya setelah memakan dan meminum anggur. Dan juga kami mohon saudara-saudara setelah ibadah selesai, mohon maaf jika saudara-saudara dihimbau untuk segera meninggalkan ruangan. Kita menghindari kerumunan. Untuk saat ini kami tahu teman-teman pasti rindu bersekutu. Tetapi untuk sesaat ini kita boleh menjaga diri bersama-sama. Nah, bagi saudara-saudara yang mengalami gejala demam, flu, sakit tenggorokan, apapun itu, juga rekan-rekan yang komorbid, kami mohon maaf juga mungkin saudara-saudara bisa ibadah di rumah dulu, ya, bisa menjaga diri dari kerumunan juga. Kemudian saudara-saudara yang berusia lansia juga kami mohon untuk boleh beribadah di rumah, ya. Nah, saudara-saudara, kami juga mengharapkan dapat menjaga diri masing-masing di luar gereja ini. Mohon untuk saudara-saudara bisa menjauhi kerumunan, juga membatasi mobilisasi saudara-saudara. Kita terus berdoa dan berharap memohon Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, yang kedua, kita bersyukur hari ini sejak bulan Februari ini ada mahasiswa praktek 1 tahun. Pelayanan di tempat kita dari STT Saat Malang. Saya persilahkan untuk berdiri, memperkenalkan, supaya dilihat wajahnya. Nah, bisa di depan sini, kita mau doakan. Ya, oke. Namanya Daniel Adi Wijaya, akan bersama-sama dengan kita mulai 1 Februari ya, sampai 31 Januari. Dia akan belajar melayani di tempat ini dan mohon dukungan Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebelahnya bukan adiknya ya saudara-saudara, ini istrinya. Boleh berdiri memperkenalkan diri sebentar, memperlihatkan supaya jemaat lihat berdiri di situ boleh. Nah, ini istrinya ya. Oke, silakan. Daniel sudah enggak sendiri. Oke. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, kita mendoakan Daniel juga ya. Yuk. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah merayakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur juga untuk kehadiran Daniel, boleh bersama-sama dengan kami akan melakukan praktek pelayanan 1 tahun ke depan. Kami mohon kiranya kuasa kasih karunia-Mu yang terus memimpin anak-Mu ini, sehingga boleh belajar di tempat ini, melayani di tempat ini, dan biarlah setiap apa yang dia lakukan boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Pimpin Daniel beserta istrinya, Kau juga memberkati keluarga Daniel. Kami saat ini juga berdoa ya Tuhan, di tengah segala situasi kami yang kami rasakan makin memburuk, karena virus COVID ini yang belum berakhir, kami memasuki gelombang yang ketiga ini Tuhan. Kami mohon biarlah di dalam kecemasan, ketakutan kami, kiranya Tuhan yang terus senantiasa menopang, memelihara kami, memberikan damai sejahtera bagi kami. Kekuatan untuk kami boleh bertahan dalam menghadapi situasi yang tidak nyaman ini. Mampukan kami ya Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Kami berdoa juga untuk sahabat kami, teman-teman kami yang saat ini sedang terpapar, mereka yang saat ini sedang isolasi mandiri di rumah, kiranya Tuhan Yesus juga hadir, memberikan pemulihan dan kesembuhan
bagi mereka. Tuhan, kami berserah penuh kepadamu. Kami menyerahkan untuk bangsa Indonesia ini dalam tangan-Mu. Kami berharap kepada Tuhan, belas kasihan-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Kiranya bangsa Indonesia ini boleh melewati gelombang yang ketiga ini dengan baik. Dan kami terus berharap memohon kepadamu, biarlah COVID-19 ini, pandemik ini boleh segera berakhir. Ini setiap doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam meniti kehidupan ini, betapa kami bersyukur memiliki sahabat yang terbaik. Engkau Tuhan sahabat kami yang paling mengerti diri kami. Kuatkanlah langkah kami mengikuti Engkau seumur hidup kami. Untuk bangkit berdiri. Tuhan Kaulah segalanya, hatiku berpaut padamu. Bukan melangkah mengikut Kau Tuhan sampai selamanya. Bukan melangkah mengikut Kau Tuhan sampai selamanya. Bapa kami yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami,
Sungguh kami bersuka cita, kami bersyukur memiliki Engkau, sahabat kami yang baik. Sahabat yang sungguh mengerti akan segala pergumulan hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar untuk mengikuti pimpinan Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami merayakan kasih setiamu yang besar di dalam segenap kehidupan kami. Sungguh siapakah kami Tuhan, yang Engkau jaga seperti biji matamu. Kami sungguh bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau Engkau memberikan kami kesempatan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan. Dipakai untuk memberkati umat-Mu, dipakai untuk gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Tuhan memimpin segenap hidup kami. Biarlah Tuhan menuntun kami untuk sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan di dalam sepanjang tahun-tahun yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ajar kami bersyukur hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Kali family yang dikasih oleh Tuhan, rayakanlah di dalam hidupmu anugerah Tuhan bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara seiman. Dan saat ini pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai Tuhan Yesus memberkati.